dan teman-teman leader semuanya secara online ya. Good or bad, who knows? Thanks to COVID-19 yang membuat acara Akbar ini tetap bisa terjangkau secara luas nih teman-teman ya. Karena kalau enggak tentunya speaker-speaker akan roadshow seluruh Indonesia nih teman-teman. Dalam satu momen, dalam satu waktu secara bersamaan, tentunya hemat waktu, hemat biaya, dan harapannya adalah tetap tepat sasaran. Dan tentunya thank you buat jajaran manajemen, Pak Jens, Pak Rusli, kemudian RADD dan ADS yang memberikan kepada saya, Imelda Komaladi, kesempatan dan kepercayaannya untuk berbagi kepada teman-teman leader Prudential Indonesia semua di sini. Sesuai dengan breakout ya, bahwa dimulai dengan kelas Leaders Power Session. Pastikan teman-teman tidak salah kelas, karena memang ini adalah sesi kelas untuk leaders nih teman-teman. Sebagai leaders, saya akan memberikan congratulations, selamat, proficiat, karena memang teman-teman semua secara de facto tercatat sebagai leaders Prudential. Nah, pertanyaannya, positioning leader itu apa sih sebenarnya? Leader itu positioningnya adalah, kalau saya ibaratkan sebagai mercusuar nih teman-teman, di mana mercusuar itu berfungsi sebagai penunjuk arah dan menarik kapal untuk mengikuti alias sebagai penggerak. Nah, jabatan atau posisi tentu berkaitan dengan tanggung jawab. Apa sih job desk atau tanggung jawab sebagai leader? 15 tahun bisnis di Prudential, inilah yang saya simpulkan sebagai job desk seorang leader, teman-teman. Yang pertama adalah rekrut. Kemudian training, baik training tim maupun training kita mengisi kepala kita sendiri sebagai leader, teman-teman. Dan tentunya memberikan makanan kepada segala baik kita untuk selalu termotivasi menjalankan profesi kita sebagai leader. Karena sebagaimana kita tahu bahwa sebagai teman-teman ya. Dan yang keempat adalah melakukan meeting dengan tim. Joint fieldwork tujuannya adalah supaya tetap update di market, di pasaran, apalagi kalau kita sebagai leader tidak berjualan. Tetapi kalau kita ada repeat order, masa sih kita tolak? Dan yang keenam, ini ada punya satu peran aktivitas yang sangat penting, karena kalau enggak bisa berantakan nih teman-teman. Ya, untuk Imelda, job desk tadi ternyata ada satu aktivitas yang sangat penting sekali yang harus dimiliki oleh kita sebagai leader, yaitu follow up dan monitoring nih teman-teman. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang leader, supaya kita bisa mendapatkan dari sesi ini, karena saya yakin teman-teman semua sudah menginvestasikan waktu, ya, teman-teman sudah menginvestasikan waktu, maka mari kita lakukan Zoom ini secara aktif. Nah, saya mulai dengan pertanyaan karena profesi job desk pertama orang adalah recruiting. Nah, saya pengen bertanya nih sama teman-teman, boleh ya dibantu di chat ya. Apakah recruiting itu penting ya? Teman-teman boleh menuhin chatnya, kalau menurut teman-teman itu adalah penting. Oke, ternyata udah rame banget ya di chat ya. Ternyata kita semua satu visi, kita semua satu jawaban ya, bahwa recruiting itu sangat penting di bisnis ini ya teman-teman ya. Dan we are hiring ya, kita terdaftar di Prudential
kita ditunjuk oleh Prudential, kita terpilih untuk merekrut, ya, karena saking pentingnya merekrut itu sangat penting. Dan karena pentingnya, rekrut is the blood of this business. Kenapa saya bilang blood? Ada nggak organ tubuh di badan kita yang bisa berfungsi tanpa dialiri dengan darah, teman-teman? Let's say jantung, ya. Tugas jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau jantung berhenti memompa darah ke seluruh tubuh, organ-organ lain pun tidak mendapatkan aliran darah dan akan biru dan akan tidak baik, ya, akan mati. So, kenapa rekrut itu penting? Teman-teman sudah jawab sendiri tadi, because rekrutmen adalah darah di bisnis ini. Kalau seseorang kehilangan darah, tentunya akan meninggal, ya. So, rekrut itu adalah rekrut or die. Nah, sama selling nih, seringkali kan kita galau, ya, sebagai leader. Sama selling pribadi, lebih penting mana sih? Boleh nggak dijawab sama-sama lagi di chat, teman-teman, ya? Kalau lebih penting rekrut, teman-teman jawabnya di chat R, tapi kalau lebih penting selling, teman-teman jawabnya S. Jadi, saya tahu bahwa teman-teman bersama dengan saya. Wah, R semua, ya, roar, semua mengaum nih, ya, bahwa memang kita semua sudah satu visi, satu pendapat, bahwa sebagai leader, antara rekrut sama jualan lebih penting rekrut. Dan bagi saya, selling itu tidak bisa tidak dibilang penting. Karena selling itu adalah fondasi daripada bisnis ini. Di mana waktu kita jualan produk sebagai agent, selling, itu kita menjual produknya, ide produknya. Sedangkan sebagai leader, kita menjual ide bisnisnya. Tetap ada penjualan, betul nggak, ya, teman-teman, ya? Di mana kalau selling benar-benar jualan produk aja. Tapi kalau recruiting itu including selling, di mana di dalamnya adalah menjual ide bisnis ini. Karena kalau enggak, tentunya orang tidak akan bisa merekrut. Nah, karena teman-teman sudah bersama-sama menjawab dengan saya, kita tentunya harus memutuskan untuk memilih arah atau tujuan kita. Karena saya percaya segala sesuatu yang dilakukan dengan fokus tentunya akan lebih maksimal. Hari-hari kita identik dengan sebuah koper dengan ukuran yang sama pastinya. Ada orang yang bisa menatanya dengan lebih pack, lebih rapi, lebih tertata, tersusun dibandingkan dengan yang lain. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai kemampuan magic untuk menambah atau menciptakan waktu. Jika hidup kita memiliki arah yang jelas, dalam satu hari 24 jam, tentunya kita dapat menciptakan momentum-momentum yang memang tersedia atau ada nih, teman-teman. Untuk itu, kita harus memulai dengan yang namanya skala prioritas. Nah, ini mungkin teman-teman sendiri sudah sering mendengar, sudah sering melihat kuadran ini, tapi PR-nya praktek banget. Nah, terus terang, kuadran ini seringkali membantu saya untuk memisahkan mana yang mesti menjadi prioritas dan mana yang memang penting tapi bisa saya tunda atau saya delegasikan. Mudah-mudahan kuadran ini juga bisa membantu teman-teman memilah-milah hal yang besar untuk dikerjakan terlebih dahulu dibanding dengan hal yang kecil. Yang kecil penting nggak? Penting banget. Hanya urgensinya bisa ditunda. Nah, kalau di dalam kuadran pertama ini, urgensinya sangat tinggi, maksimum merah. Penting nggak? Penting, tinggi, so that's why cannot be postponed. Ya, seperti yang terjadi sekarang, kalau memang kita mau promosi ke next level, yang tidak bisa dipospon, yang tidak bisa ditunda adalah action. Dengan prospek, ketemu calon nasabah secara online maupun offline, dan tentunya menghasilkan API. Di kuadran kedua,
ada pekerjaan yang secara urgent minimum, tetapi secara penting importance itu maksimum. Ternyata untuk kondisi ini bisa didelegasikan. Contoh apa? Saya lagi dapat klaim dari nasabah, ya. Saya dapatnya kemarin, dan karena hari ini ada yang urgent dan penting berupa Leaders Power Session, tentunya semalam data yang saya dapat nggak bisa diisikan sekarang. Saya hanya bisa menotit yang penting-penting, dan ternyata untuk hal yang urgensinya minimum tetapi sangat penting nggak kalau nggak dikerjain, tentu saya akan kena marah nasabah saya ya. Ternyata hal-hal yang seperti itu bisa didelegasikan nih. Yang penting saya melihat bahwa dokumennya lengkap, nasabahnya sudah tanda tangan, untuk ngecek dan 2 kalinya, dan untuk backupnya ternyata saya bisa delegasikan kepada PA saya nih teman-teman. Di kuadran ketiga, di mana urgensinya sangat tinggi tetapi nggak penting. Ternyata hal tersebut bisa dialokasikan kepada hal-hal rutin. Apakah hal-hal rutin yang bisa dipraktekkan ke dalam bisnis kita setiap hari saat PPKM ini? Kalau kita produktif, ya pasti kita menang, teman. Bagaimana bisa produktif dan akhirnya kita menang adalah dengan melakukan rutinitas hal yang kecil, hal yang simple, setiap hari melakukan blast message kepada 10 sampai 20 orang dengan memulai menanyakan halo, apa kabar? Ya, itu setiap pagi saya lakukan secara rutin dengan 10 WA pada orang-orang atau maksimum sampai 20, dan kemudian dilanjutkan dengan chat berikutnya. Nah, di kuadran keempat, di mana tingkat urgensinya itu adalah minimum nih, teman-teman. Dan pentingnya itu adalah juga minimum. Penting nggak? Penting. Tetapi sangat minim, dan urgensinya tingkat prioritasnya itu sangat rendah, sangat minim. Sehingga bisa sebenarnya ditunda. Tapi kalau ditundanya kelamaan, tentunya bisa menjadi masalah. So, hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang termasuk momen-momen yang kita lakukan dalam bentuk hobi. Kalau hobi nggak dikerjakan, kita kerja terus. Kan lama-lama kan stres ya teman-teman ya, takutnya tidak waras nih. Sehingga yang kuadran 4 ini kita bisa tunda untuk sementara sampai hal-hal yang urgent dan importantnya secara prioritas sudah kita dahulukan. Tapi tetap harus dikerjakan, karena kalau enggak, itu mood boosternya akan slow down. So, berhenti sejenak, enggak akan menghabiskan banyak ya, sekitar mungkin let's say seminggu katakan 3 jam ya, itu teman-teman, atau sehari 1 jam sebelum tidur, nah itu teman-teman bisa menaikkan lagi mood boosternya. So, di level urgent yang minimum dan tidak penting, teman-teman bisa menunda. So, ini dari saya, Pak Rio. Saya kembalikan kepada Pak Rio untuk skala prioritas bagaimana seseorang tetap bisa produktif di zaman PPKM ini. Oke, terima kasih Bu Imelda atas sharingnya. Bapak Ibu, menarik sekali. Kenapa? Di situ dijelaskan job desk seorang leader itu bukan hanya selling, tapi juga rekrut, training, motivasi, meeting, dan joint visit. Dan juga dijelaskan mana sih rekrut atau selling? Jawabannya adalah rekrut. Ada statement yang cukup menarik, rekrut is the blood of this business. Dan leader harus punya prioritas dan agenda yang terstruktur supaya every day is productive. Nah, setelah tahu rekrut dan pengembangan tim sangat vital, mari kita simak bagaimana sih strategi rekrut supaya kita bisa finish strong nih di tahun 2021 yang tinggal 4 bulan ini. Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti power sharing dengan narasumber yang lain yang hebat juga, yaitu sosok ini telah bergelut di industri asuransi selama 7 tahun. Namun, memutuskan untuk mendapatkan yang lebih baik dengan bergabung di Prudential di tahun 2010 bulan Juni.
Hal ini dibuktikan beliau dengan mencetak lebih dari 12 direct AD generasi pertama dan juga pencapaian telah diraih beliau hingga saat ini diantaranya adalah Senior Executive Agency Director. Ya, beliau sudah AD level 7 ya, padahal prudensial adanya sampai level 6 ini, luar biasa. Lalu juga MYLC, NLC, Star Club Leader, Double Star Club Leader, 4 kali Presiden Cabinet Club Leader, 3 kali Presiden Club Leader, Top Senior Unit Manager Region East Indonesia, 3 kali Top Agency Manager Region East Java dan MRT Group, dan First Runner Up Top Leader Prudential Indonesia. Wah, menarik sosok ini. Sosok yang sering mengatakan, kita akan menjadi seperti apa yang paling sering kita pikirkan. Akan sharing tentang the opportunity is around you. Please welcome Bapak Stephen Stanley. Oke, terima kasih Pak Rio. Terima kasih Imelda yang memuluskan jalan saya untuk sesi saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Jens, Pak Rusli Chan, dan kepada seluruh jajaran manajemen Prudential Indonesia, Bu Iwan, juga para Territory Head, RADD, dan ADS. Tentunya saya mau menyapa teman-teman leader Prudential yang hebat, luar biasa. Selamat pagi. Yes, mulai pagi. Ya, oke teman-teman semua. Sesi ini sebenarnya sangat enteng karena kita bicara recruiting dan recruiting adalah makanan kita sehari-hari. Saya percaya leader semua pasti sangat mudah sekali kalau kita bicara mengenai recruiting. Seneng ya. Saya akan masuk ke slide saya. Sesi saya ini sangat pendek kayaknya ini ya. Cepat banget. Saya berharap teman-teman semua bisa menikmati. Oke, teman-teman semua. Teman-teman, kalau kita ada di room ini hari ini, saya mau tahu dulu deh, ya, apakah di room ini, saya mohon izin dulu ini ya, mohon izin mau bertanya, apakah benar di room kita saat ini semua ada leaders? Betul? Tadi Imelda pun sudah mengingatkan, apakah leaders? Loh, kenapa ya? Kok diingetin terus? Ya, kalau Anda masih agen nyasar di sini, kita khawatir. Kalau saya acara, Anda emosi, Anda semangat banget untuk rekrut, tapi ya nggak apa-apa. Kalau itu memang sudah terlanjur masuk, join, berarti selamat bergabung di dalam dunia kesuksesan. Teman-teman semua, halo? Materi ini adalah tentang the opportunity is around you. Peluang ada di sekitar Anda semua, ada di sekitar kita. Saya percaya, buat teman-teman yang mengimani, termasuk mengamini, terus mengatakan bahwa amin, 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 maka nggak heran, teman-teman, Anda juga pasti bisa mengambil peluang itu. Ya, oke. Topik tentang leaders ini sangat keren sekali karena saya sangat senang bicara mengenai leaders. Teman-teman semua, kalau kita bicara mengenai leaders, apakah teman-teman ini masih ingat apa sih yang membuat teman-teman, apa alasan teman-teman tepatnya ya? Apa alasan teman-teman? Alasan terkuat teman-teman pada waktu teman-teman ini mau berpromosi menjadi seorang leaders. Bahkan tujuan terbesar Anda itu apa sih? Mau jadi seorang leaders? Ada yang bilang apa? Pak, bukan hanya tujuan terbesar, saya punya gairah yang menggebu-gebu pada waktu itu. Sehingga saya naik menjadi leaders. Naik menjadi AAD dan menjadi AD. Boleh Anda chat, apa sih tujuan terbesar Anda mau menjadi seorang leaders? Yes. Chat, sudah mulai ya? Teman-teman, yes, oke. Anda chat, apa tujuan Anda, apa gairah terbesar Anda? Yes, oke teman-teman, luar biasa. Mantap. Yes, ya. Mantap semua. Semua sudah punya tahu tujuan terbesarnya apa, alasannya apa. Saya lihat sini jawabannya bagus-bagus semua. Ada yang ngomong apa? Ingin mendapat off-riding. Ingin mendapatkan bisnis yang besar, mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi. Ada juga yang ngomong apa lagi? Ingin mendapat royalty bisnis melalui bisnis Prudential. Atau ada yang mendapat passive income. Ingin menjadi pebisnis asuransi. Luar biasa. Wow. Jawaban yang bagus-bagus. Anda sudah tahu alasan Anda menjadi leader. Bahkan juga ada yang ngomong apa? Saya waktu mau jadi leader, saya karena kepingin membahagiakan keluarga saya. Karena saya punya tujuan yang jelas. Mau membangun bisnis yang besar di Prudential. Teman-teman semua, coba kita sekarang berhenti sejenak.
agar semua yang Anda tadi tulis ketik satu-satu chat tadi itu, mau punya bisnis yang besar, punya overriding yang banyak, punya kantong uang dari berbagai arah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan pertama kali supaya kita bisa memperoleh semua? Ya, Anda boleh cek juga ini. Wow. Oke. Jadi apa ini? Apa sih aktivitas mendasar dari seorang leaders? Kita harus kembali ke kitanya katanya ya. Kembali ke awal waktu kita mau join sebagai leaders. Anda juga boleh. Nah ini, saya kebetulan juga post, Anda bisa lihat di layar bawah, saya kebetulan lagi bagi-bagi OVO Cash untuk 2 pemenang yang menjawab ini di IG. Anda bisa lihat tuh ya. Di bawah, cepat-cepat saya akan kasih pada 2 pemenang. Tetapi nanti yang untuk pertanyaan berikutnya lagi yang sudah menang tidak berhak lagi, biar rata semua ya. Oke teman-teman semua. Apa aktivitas berdasar dari seorang leaders? Ternyata dari jawaban-jawaban Anda sudah jelas bahwa aktivitas leader, bahkan email dia pun mengatakan recruit is the blood of the business. Jika kita sudah memutuskan sebagai leaders, maka recruiting adalah bagian pertama dan mendasar. Sekarang sudah mulai ingat ya semua, saya yakin leaders pasti ngerti semua ini. Apakah Anda sudah melakukan dengan konsisten recruiting setiap hari? Apakah recruiting sudah menjadi bagian dari pikiran dominan teman-teman? Nanti kita lihat. Karena kita sudah sebagai leaders, apa yang dilakukan dalam keseharian? Teman-teman, Anda punya kesempatan dibanding mereka-mereka yang masih posisi partner bisnis atau agen. So, kalau hari ini semua adalah leaders, saya yakin ini mayoritas leader semua, Anda leaders, Anda pasti sudah memutuskan itu. Sekarang tugas Anda adalah kembali ke jalan awal pada waktu Anda memilih jalur bisnis yaitu leaders di Prudential. Pertanyaan yang sering diajukan kepada saya teman-teman, ini saya rasa leader semua pasti sering tanya seperti ini. Saya nggak suka rekrut tapi itu saya lebih suka menjual. Ada ya yang seperti itu. Karena jual itu gampang Pak, enak sekali. Kita ketemu klien sudah nggak usah ngurusi manusia, katanya gitu. Loh, klien juga manusia, saya bilang gitu. Saya tidak tahu cara merekrut Pak. Saya nggak cukup punya sumber untuk merekrut. Jawabannya kan sebenarnya sangat simpel teman-teman ini semua. Jika Anda tidak suka merekrut, kenapa jadi leader? Jika tidak tahu caranya, apakah Anda bersedia belajar? Bukankah di Prudential? Banyak sekali kelas-kelas, termasuk kelas workshop, banyak sekali. Anda bisa belajar di situ, dan Anda bisa mendapatkan banyak hal. Jika Anda tidak memiliki sumber yang cukup, katanya, Pak, saya sumbernya nggak cukup. Ya udah, kalau sumber Anda nggak cukup, apakah kamu bersedia mengikuti sistem yang dibuat di agensi, bahkan di Prudential Indonesia? Biasanya teman-teman, setelah perbincangan seperti ini, baru mereka menyadari bahwa perekrutan itu merupakan darah di dalam bisnis kita ini. Jika Anda melihat gambar ini, teman-teman, cukup jelas digambarkan bahwa recruiting adalah proses memilih partner bisnis. Seringkali saya ngomong pada tim juga, bahwa di dalam proses recruiting, Anda merekrut seseorang, pastikan Anda memilih partner yang minimal, setara dengan Anda atau ke atas. Jangan Anda merekrut partner yang semakin lama, semakin ke bawah levelnya dibanding Anda. Anda bisa bayangin, Anda akan lama-lama juga menjadi leader yang muntaber, karena Anda melihat punya tim, wah timnya kayak seperti ini ya. Jadi apa teman-teman? Tugas kita sejak sebagai leader yaitu jelas merekrut dan melakukan building team. Topik ini sangat-sangat happy, saya yakin kalau teman-teman yang masih senang bangun bisnis di Prudential, Anda pasti sudah mengganjal mata Anda. Mungkin Anda sudah mengganjal mata Anda dengan uang-uangan 1 miliar per bulan, saya nggak tahu, atau 1 miliar per minggu. Saya lagi mengganjal 1 miliar per minggu. Jadi saya berharap teman-teman semua, ganjal mata Anda supaya Anda semangat, Anda dapat menarik rezeki hari ini. Ya, oke, ini adalah proses recruiting dan itu Emelda sudah juga membahas bagian enakan ya. Jadi ada 2 versi yang sama persis seperti ini. Teman-teman, di dalam topik perekrutan, Anda pasti sering mendengar istilah teori ember. Jadi apa? Leader diminta untuk rekrut, ya. Jadi apa? Tugas kita adalah memenuhi ember ini. Kalian lihat di sini slide-nya. Nah, memenuhi ember ini. Tetapi teman-teman, kalau leader kita tidak diberikan kapasitas pengetahuan,
tidak diberikan kapasitas, kemampuan, serta keterampilan yang membuat orang-orang ini bertahan di dalam ember, maka tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Nanti seperti ini. Embernya bisa berubah, teorinya menjadi teori ember bocor. Dan saya yakin ini teori ember bocor sudah sering kita dengar. Anda ajak orang join, masukin ke dalam agensi, masukin ke dalam unit Anda, lalu orangnya nggak ngapa-ngapain. Agen-agennya banyak yang sudah mulai apa? Mulai muntaber. Kenapa? Karena proses perekrutan ada bagian yang berbeda dengan penjualan. Nanti kita akan bahas ya. Padahal kita, teman-teman ya, kalau kita tahu kita sebagai builder harusnya apa? Mengembangkan pola recruiting yang benar, yaitu apa? Rekrut, lalu seperti kata Imelda nanti yang akan dibahas Imelda, aktifkan. Kemudian ada yang maintain, retain, dan terakhir apa? Promosikan, ajak mereka membangun bisnis yang betul. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa, weh, Coach Stephen ini bisa membangkitkan zombie. Teman-teman, ini cuma pengalaman aja. Saya mau sharing pada teman-teman semua. Pengalaman saya di industri asuransi kurang lebih hampir 20 tahun. Belum 20 tahun, tapi hampir 20 tahun. Kayak ember-ember bocor seperti ini, teman-teman. Bisa terjadi di dalam unit saya. Tapi saya udah mulai nyiapin ember-ember lagi yang lain. Sehingga bocornya nggak keluar kemana-mana, teman-teman. Maksudnya apa, Coach Stephen? Teman-teman, kalau kita bangun bisnis, tidak bisa kita rekrut orang, kemudian kita diemin begitu saja. Tapi, sorry, saya tidak akan terlalu panjang mengenai ini, karena ini nanti bagian dari Imelda. Imelda bilang, bagian aku aja kok, gampang itu. Ya udah, oke, ambil aja. Ya teman-teman, saya punya pengalaman, saya punya agen udah 8 tahun malahan. Tidak aktif di Prudential. Dulu mungkin masih kuliah ya. Jadi masih kuliah, jadi coba-coba pekerjaan, lalu kemudian tidak aktif di Prudential. Udah berlangsung 8 tahun, bahkan udah married, punya anak. Pasti ya 8 tahun udah married, pasti udah 30 lebih sekarang. Namun karena kita tetap membangun hubungan, menjalin komunikasi yang baik, maka nggak heran. Partner saya tersebut kali ini benar-benar udah mulai serius. Mau bangun bisnis Prudential, dan saya yakin untuk promosi aja sudah hampir setengah jalan. Udah pasti selesai. Kenapa? Karena baru 2 bulan aja udah hampir setengah jalan. Rekrutan udah banyak, karena saya minta rekrut everyday. Walaupun agen. Kenapa? Karena ini strategi. Anda di sisa 6 bulan terakhir, waktu itu ngomongnya bulan Juli. Kenapa demikian? Karena saya nggak mau leader saya, tim saya nantinya begitu promosi menjadi AAD, Januari 2022. Menjadi leaders tanpa tim. Saya mau leader sudah punya banyak tim, punya banyak partner, sehingga Pak teman-teman, kembali lagi, bisnis ini akan menjadi bergairah buat teman-teman semua. Ya, jadi apa teman-teman? Sekali lagi, ini Anda juga bisa memakai cara seperti ini. Tetap menjalin komunikasi, sehingga akhirnya Anda bisa mengajak mereka kembali ke bisnis Prudential. Ya, oke. Teman-teman. Wow. Teman-teman, Anda baca sendiri, Anda pasti tahu bahwa juallah produk. Kalau Anda jual produk, pasti Anda akan mendapat hasil saat itu juga. Tetapi teman-teman, kalau Anda merekrut itu menghasilkan uang untuk selamanya. Waktu saya belum di Prudential aja, saya berpikir bahwa kalau saya merekrut seseorang, ini bukan hanya masalah investasi. Kalau orang bilang investasi properti itu tergantung harga pasar. Tapi begitu kita investasi kepada partner bisnis, investasi kepada orang, maka ini bisa unlimited. Tidak ada harga pasarnya, teman-teman. Jadi, keren banget dalam hal perekrutan. Anda bisa mendapat banyak hal, dan itu selamanya. Sebagai contoh, teman-teman ya, saya mau tanya teman-teman semua. Di awal Anda menjalankan bisnis Prudential, begitu kalau Anda melihat teman lama Anda, ketemu Anda, itu apa yang Anda lakukan? Ya, nanti kita lihat apa yang Anda lakukan pada waktu Anda ketemu teman lama Anda. Apakah Anda mau selling atau Anda mau recruiting, teman-teman? Ya, teman-teman semua. Waktu di Prudential saya melakukan selling ini untuk mengisi kantong belakang saya. Jadi kalau boleh saya juga sharing pengalaman. Waktu saya join di Prudential pertama kali pun, sama persis, teman-teman. Saya melakukan proses selling, tetapi proses selling ini untuk mengisi kantong belakang saya. Kenapa? Supaya kantong belakang saya ada isinya, dengan demikian dapur masih bisa ngepul. Karena saya tinggalkan income ratusan juta.
dari insuran yang lain. Jadi aktivitas penjualan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Walaupun basic saya adalah network builder. Teman-teman, di tahun kedua, tetapi kita harus benar-benar mulai memilih. Yaitu apa? Mulai fokus pada perekrutan. Tahun kedua, Anda mulai mikir bahwa perekrutan ini sudah harus Anda lakukan dengan porsi yang bertambah. Jadi buat para AAD, kalau di sini ada para AAD, justru di tahun kedua seperti ini, kalau Anda baru tahun ini baru join sebagai AAD, maka kesempatan Anda, selling masih ada kesempatannya, porsinya masih Anda bisa lakukan. Umumnya orang bilang apa? Pak, porsinya kalau selling itu 40%. 60% untuk pakai recruiting. Anda cek, kalau Anda benar melakukan seperti itu, berarti Anda on the track. Ya, saya ada hari ini karena saya sudah melakukan hal-hal tersebut, teman-teman. Untuk teman-teman yang saya mau berbagi pengalaman saya ini, supaya teman-teman semua sama mendapatkan hal yang seperti yang saya dapatkan. Ya, jadi kita bisa menjalankan kedua-duanya, baik proses selling maupun recruiting. Tentunya semua sesuai porsi, kembali lagi ya. Saya bisa memahami teman-teman yang baru berpromosi sebagai AAD maupun AD. Ketika awal saya join pun saya selesaikan namanya Star Club itu tetap harus diselesaikan. Jadi buat para AD, saya nggak tahu step-step bisnis di agensi Anda, itu yang paling benar. Mereka sudah mengatakan bahwa oke, kalau Anda mau promosi lagi ke AD, produksi pribadi minimal 400, apapun itu Anda selesaikan. Tetapi ingat, recruiting tetap dijalankan lebih banyak. Kalau Anda hebat selling, rekrutnya harus lebih hebat lagi. Apalagi Anda yang sellingnya pas-pasan, rekrutnya harus lebih lagi. Berarti Anda kurang aktivitasnya. Ya, aktivitas sehari-hari saya sudah didominasi oleh rekrut, teman-teman. Karena saya sadar proses selling merupakan proses transfer mindset. Mengapa asuransi itu penting dan mendesak? Sementara proses recruiting juga sama prosesnya, yaitu proses transfer mindset tentang inti bisnisnya. Jadi saya pahami pada waktu kita lagi closing klien, itu kita sedang mentransfer mindset kita tentang kenapa orang penting berasuransi. Tetapi pada waktu kita bicara mengenai recruiting, kita sedang mentransfer mindset mengenai pentingnya membangun bisnis bersama Prudential. Ya, oke teman-teman semua. Ini bahkan dikatakan bahwa begitu pentingnya recruiting di dalam networking, sampai dikatakan bahwa jika Anda belum melakukan networking, berarti Anda belum bekerja, Anda nggak bekerja. Kata-kata seperti ini cukup menampar saya. Saya baca buku The Power of Networking dan saya lihat bahwa, gila ya, berarti yang belum membangun networking melalui recruiting tentunya, berarti kita belum bekerja. Masih santai-santai ya. Oke teman-teman. Teman-teman, saat Anda bertemu dengan teman, tadi yang saya ngomong ya, di dalam sebuah pertemuan sosial, misalkan Anda ketemunya di reuni atau di pesta ulang tahun atau pesta apa lagi? Pesta pernikahan. Apa pertama yang terlintas di dalam pikiran teman-teman semua? Selling or recruiting? Yes, Anda boleh menjawab apapun dalam hati Anda. Hari ini Anda adalah seorang leader, teman-teman. Dan Anda tahu prioritas utama seorang leader adalah merekrut. Jika recruiting tidak terlintas di dalam benak Anda, maka tidak heran dalam pikiran Anda mengatakan recruiting itu susah. Bukan recruiting yang susah, menurut saya. Karena memang tidak pernah benar-benar ada di pikiran kita. Pikiran Anda harus jernih, mengganti pikiran dominan tentang penjualan menjadi perekrutan. Memang perlu proses, teman-teman. Nggak bisa langsung instan. Makanya ada proses 40%, 60%, lalu 20%, 80%, dan seterusnya. Ya. Tanyakan kepada orang sekeliling Anda. Anda boleh cek, teman-teman semua. Apakah orang-orang sekeliling Anda tahu bahwa Anda adalah pebisnis asuransi? Anda boleh cek teman-teman Anda. Jangan-jangan teman Anda mengatakan bahwa Anda adalah agen asuransi. Ya itulah persepsi mereka. Berarti mereka belum tahu bahwa Anda punya bisnis di Prudential. Ya. Hal-hal penting, teman-teman ya. Hal-hal penting lagi yang lainnya dalam perekrutan adalah kalimat berikut. Jadi ini juga menarik. Kenapa? Karena kalimat ini juga bisa membuat kita introspeksi diri. Katanya demikian, untuk menarik orang-orang yang menarik, Anda harus menjadi menarik lebih dulu. Untuk menarik orang-orang yang powerful, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bagus, Anda harus menjadi kuat dan menjadi bagus lebih dulu. Dan untuk menarik orang-orang yang mau berkomitmen, maka Anda haruslah berkomitmen dulu. Dan kesimpulan terakhir, teman-teman, jika Anda menjadi menarik, maka Anda bisa menarik. Intinya kan di kita. Dan akhirnya kita bukan mengejar-kejar kandidat kita. Kalau mau merekrut orang, tidak perlu kejar-kejar. Kenapa? Karena Anda adalah magnetnya. Anda adalah magnet dari perekrutan.
Nah, kalau Anda lihat gambar seperti ini, Anda bahkan bisa menarik orang-orang berkualitas. Banyak leader tidak sadar bahwa mereka sering melakukan pengejaran agen-agen atau partner bisnisnya. Padahal teman-teman, kalau kita menjadi magnet ini, kita bisa mendatangkan calon partner yang mau tanya tentang bisnis kita di Prudential. Loh, lalu caranya gimana, Coach Steven? Gampang, Pak. Teman-teman semua, Anda bisa lihat bahwa manusia umumnya visual. Mereka pasti melihat profil Anda. Apakah Anda ada perubahan? Banyak orang yang bilang, ya kalau mau rekrut gampang, ada perubahan gaya hidup, beli mobil mewah, beli apalah, macam-macam. Ya boleh, bebas teman-teman. Tetapi cara itu tidak bisa bertahan lama. Tetapi boleh, karena itu ada perubahan. Yang sederhana buat para AAD. Jadi pada teman-teman yang umumnya, kalau Anda mau gampang menarik orang, perubahan yang paling sederhana melalui profil Anda. Ketika profil Anda udah berubah, orang akan bertanya, apalagi pada waktu ngomong sama Anda. Sudah berubah, cara ngomongnya beda. Kenapa kok ngomongin beda? Karena Anda sudah sering ikut workshop dari Prudential, termasuk kelas-kelas seperti ini ya, sesi seperti ini. Ya, oke teman-teman semua. Kabar baiknya teman-teman semua, jika Anda bisa menjual. Jadi ini buat teman-teman yang jago selling, Prudential memang banyak teman-teman yang jago selling ya. Kabar baiknya adalah teman-teman, jika Anda bisa menjual, saya pastikan Anda bisa selling. Oh, kok bisa selling? Kalau bisa menjual, bisa apa? Bisa ngerekrut. Ini supaya teman-teman nggak ngantuk ya. Jadi buat yang ngantuk, belek. Kok bisa menjual berarti bisa selling? Ya iyalah, itu bisa menjual pasti bisa merekrut. Ini kenapa kok bisa demikian Pak Steven? Ini karena kita sudah memiliki suatu sistem aktivitas yang telah terbukti dan bisa diterapkan. Jadi saya bilang apa? Nggak mungkin. Kebetulan orang yang bisa selling, dia pasti sudah belajar cara komunikasi. Bagaimana cara dia membangun pengembangan pribadi dia juga, supaya klien melihat cara presentasinya baik dan benar ya. Teman-teman, sebelum Anda menjadi leader, tentunya Anda pun sudah melewati prosedur selling semua. Ini kabar gembiranya kan, tidak ada leader yang tidak selling, tiba-tiba jadi leader, kesasar semua. Ketika Anda mau promosi, Anda sudah selling ya. Kita telah berlatih tentang keterampilan yang berhubungan dengan komunikasi dan sebagainya. Awas, itu yang membuat teman-teman akhirnya apa? Ada hari ini. Jadi Anda pergunakan hal yang sama, maka saya percaya nanti Anda juga bisa ngerekrut. Itu hampir sama prosesnya. Tinggal beberapa hal. Karena di sini kita bicara nanti tentang apa? Sikap, perilaku, disiplin, dan kebiasaan kerja, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, siklus penjualan hampir sama dengan siklus selling, ya. Mulai dari pra-pendekatan, kemudian pendekatan, buat janji temu, masih ingat semua ini ya. Kemudian lagi, lalu bisa juga menangani keberatan klien, tuh. Semuanya sama dilakukan baik di dalam penjualan maupun di dalam hal selling, dalam hal recruiting, ya. Kok selling lagi? Tuh. Jadi yang membedakan apa ya Pak Steven? Kok bisa ada perbedaannya apa? Teman-teman, yang membedakan adalah jika dalam penjualan kita telah melakukan semua step-step tadi, teman-teman. Sebenarnya Anda sudah tahu bakal closing atau enggak. Anda sudah bisa mengontrol proses penjualan tersebut. Anda dapat mengukur apakah prospek ini bisa kita closing cepat, bisa kita closing pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pada top producer, teman-teman. Biasanya mereka bisa closing di pertemuan pertama, ada juga yang di pertemuan kedua. Ataupun kalau enggak closing di pertemuan kedua, mereka masih bisa tarik ulur pada pertemuan ketiga, atau bahkan akhirnya mereka bisa tidak lanjut. Mereka udah tahu, ini enggak perlu dilanjutkan lagi. Betul atau betul? Jadi sudah tahu ya, bisa diprediksi. Nah, dalam proses perekrutan, teman-teman, ini beda. Yang menjadi menariknya adalah, jadi saya katakan ini menarik, teman-teman, bukan susah. Yang menariknya adalah dalam proses perekrutan, Anda tidak akan tahu kapan bisa menutup kesepakatan atau deal dalam hal rekrut tersebut. Ingat teman-teman, penjualan ini bicara tentang komitmen atas rencana dan produk. Tetapi ketika Anda bicara tentang perekrutan adalah tentang komitmen hidup. Jika pada penjualan dilakukan close the sales, maka Anda kalau bicara perekrutan diperlukan komunikasi tindak lanjut dan aksi tindak lanjut. Kalau kita ngomong apa? Sekarang ini kita sudah semakin familiar dengan istilah FUFT, follow up, follow through. Dulu nggak ada. Jadi apa? Kalau teman-teman nggak update, Anda nggak ngerti apa-apa nantinya. Jadi apa? Perlu masuk beberapa kelas, workshop supaya Anda semakin dipenuhi. Isinya ada terus ya. Oke teman-teman. Kalau dalam hal perekrutan tadi yang saya mau nyambung, bahwa Anda tidak hanya cukup berhenti pada waktu rekrut.
Pada waktu rekrut selesai, Anda diperlukan bonding, bangun bonding dengan tim Anda. Anda perlu coaching. Akhirnya apa? Anda bisa mensupervisi, memonitoring, itu kalau sesuai dengan apa yang sudah diagendakan, teman-teman. Jadi banyak proses follow up yang harus dilakukan dalam hal perekrutan. Jangka panjang sekali. Ini sebabnya banyak leader tidak kuat. Leader tidak sabar. Jadi pesan saya, teman-teman semua, buat para leaders, apalagi masih AAD baru dan AD baru, bersabarlah sambil Anda diproses seperti itu, ya, teman-teman semua. Lakukan juga budaya agent get agent, sehingga kita bisa memberi kesempatan sukses bukan hanya kepada kita, tetapi juga kita bantu agen-agen kita untuk berbisnis bersama Prudential. Kita akan melihat nanti kekuatan daripada the power of two pada saat Anda bicara mengenai promosi. Saya akan nanti oper ke slide promosi nantinya, ya. Oke, teman-teman. Saya akan minta sekali lagi tolong buat teman-teman semua. Anda bisa masuk polling. Polling ini sebentar, cuma 1 menit, tetapi di sini polling ini saya hanya ingin teman-teman memosisikan diri Anda. Jadi buat para leader semua, bisa bantu saya? Teman-teman semua, asumsikan diri Anda sebelum Anda join di Prudential. Sebelum Anda join di Prudential, Anda seperti apa? Nah, silakan kita mulai ya. Pollingnya cuma 1 menit. Oke. Anda bisa scroll ke bawah, karena ini cuma ada 6 pertanyaan yang sangat sederhana. Anda bisa lihat di layar Anda masing-masing, teman-teman, dan Anda bisa pilih, coba di situ. Oke, teman-teman. Anda sudah menjawab 7 pertanyaan tadi. Teman-teman, tadi kuesioner. Tujuannya apa? Sebenarnya, teman-teman kalau Anda lihat, masih banyak di luar sana. Ketika Anda mau melakukan survei, Anda melakukan polling seperti ini, banyak orang masih kepingin melihat peluang. Masih banyak orang yang yang belum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Masih banyak orang yang ingin punya impian, ingin meraih impian, tapi impiannya belum tercapai. Jadi apa? Melalui kita lah, teman-teman. Melalui Anda para leaders, kita bisa membantu mereka semua. Saya akan kasih tools-nya untuk Anda semua. Bagaimana, ini adalah slide terakhir, jadi saya akan pakai metode seperti ini, untuk teman-teman bisa pakai cara ini untuk Anda bisa gali, sehingga Anda bisa rekrut seseorang. Pertama, Anda lihat kalau di sini adalah S. S ini adalah pertanyaan solusi. Contoh, teman-teman. Anda bisa bertanya, apa sih pekerjaan Anda sekarang? Atau apakah Anda menyukai pekerjaan Anda saat ini? Apa yang belum Anda dapatkan dari pekerjaan Anda sekarang? Mengapa? Bla bla bla. Anda bisa pakai ini, teman-teman. Anda bisa capture ini. Anda bisa tanya kepada calon-calon Anda, ya. Lalu kita juga bisa pakai pertanyaan berikutnya lagi. Pertanyaan P, yaitu Anda masuk pada problem. Anda coba tanya, apakah yang Anda lihat 5 tahun dari sekarang? Pendapatan Anda, karir, apakah sudah puas dengan kondisi saat ini? Atau Anda juga bisa tanya, teman-teman, apa yang Anda rasakan saat pandemik seperti ini? Nah, teman-teman, pada waktu Anda tanya seperti ini, Anda sebenarnya sedang menggali problem. Saya udah ngelakuin ini kurang lebih sejak di Prudential tahun 2010 sampai hari ini. Setiap kali ketemu calon recruiting, kita bukan presentasi, teman-teman. Ketemu calon recruiting, tugas kita adalah bagaimana kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Metode spin recruiting. Ini harusnya teman-teman juga sudah familiar. Kalau ada spin selling, ada spin recruiting. Jenis dukungan seperti apa yang Anda butuhkan untuk meraih peningkatan kualitas hidup? Jadi apa, teman-teman? Kalau Anda kuasai pertanyaan-pertanyaan ini, saya yakin dan percaya bahwa